Hello. Oke, kembali lagi ke channel gue, channel Rengki Aditya. Ya, dengan gue lagi sendiri di sini. Melanjutkan video yang sebelumnya tentang cerita gue, pengalaman unik saya selama mengikuti proses seleksi di perusahaan. Nantilah next time ada video yang saya akan cerita tentang pengalaman unik ketika saya yang melakukan interview. Kali ini saya ada punya pengalaman unik di hari yang sama di dua perusahaan. Jadi perusahaan yang pertama itu perusahaan bodong. Ya, hati-hati teman-teman yang melamar pekerjaan, jangan sampai teman-teman tertipu dengan iming-iming penempatan, iming-iming gaji gede, atau iming-iming hal yang tidak jelas atau tidak logis. Tapi teman-teman diminta fulus. Yes, fulus. Nanti ada gambar duit di sini. Oke, perusahaan yang kedua di hari yang sama, memang waktu itu juga saya diundang di interview dan uh, gak jauh berbeda dari lokasi tersebut. Cuman ya jujur ya, waktu pertama diundang di perusahaan bodong ini gue juga nggak tahu kalau ini perusahaan bodong, karena nama perusahaannya itu adalah perusahaan terkenal. Saya nggak tahu pasti di situ ada benar perusahaan itu atau enggak, dan gue nggak ada yang kepikiran untuk nyari karena undangan yang mereka berikan itu nggak ada yang mencurigakan sih, karena nggak ada yang berbicara tentang duit, nggak ada iming-iming. Memang di pure undangan dan pure teman-teman diundang untuk datang. Saya mulai curiga ketika saya tidak menemukan, ya nggak, sudah saya, oke, saya tidak menemukan lokasinya. Jadi saya berangkat pagi-pagi dari rumah di daerah Jakarta Timur. Nggak jauh banget sih sebenarnya, karena lokasinya ini tidak bisa ditempuh menggunakan KRL dan tidak ada bus Transjakarta yang lewat. Jadi gue harus gonta ganti angkot, padahal sebenarnya jaraknya deket banget dari rumah. Cuman karena memang saya nggak ada kendaraan dan saya harus gonta ganti angkot supaya beberapa jalur, ya it's okay. Kayaknya saya mutusin untuk berangkat ke perusahaan yang pertama, karena yang paling pertama, yang jadwal paling pertama itu pagi adalah perusahaan bodong ini nih. Sampai di lokasi, sampai di kompleks yang diminta, saya sempat mikir, perusahaan gede loh, kok di kompleksnya kayak gini gitu. Mulai mikir kayak gitu, tapi it's okay lah, jalan aja. Nyari kok nggak ada papan namanya, nyari bla 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 bla. Mulai dah, nggak usah deh, ngapain. Tapi kok penasaran gitu kan, ini perusahaan apa sih, kenapa. Ya gue berani nanya dong, gue WA, gue nanya, dan dikonfirmasi kalau coba nanya orang di sekitar di situ. Oke, saya nanya, ditunjuk, dan ngelihat bentuk kantornya langsung bodong nih. Oke, cuman karena udah terlanjur masuk, ya mau tidak mau gue duduk dong ke interview, daftar bla bla bla, minta lamaranku gue kasih. Cuman gue bilang, lamaran yang gue kasih nggak lengkap ya, karena kondisinya saya belum sempat fotokopi karena masih pagi, bah alasannya. Jadi saya ngasih lamaran yang gue bawa itu yang nggak lengkap, karena yang gue siapin lengkap ini sebenarnya untuk perusahaan yang satunya lagi. Oke, akhirnya mas hari tersebut udah beberapa, ya bukan cuma saya yang interview waktu itu, ada beberapa orang yang juga interview. Dan tibalah waktunya saya. Jadi berkasnya gue kasih, gue masuk dalam ruangan, ketemu sama ibu-ibu yang ngomongnya nggak ada jedahnya, bla 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 bla. Siap ditempatkan, gue aja belum memperkenalkan diri langsung ditanya siap ditempatkan. Gue langsung, bodong nih, gimana ya caranya gue bisa keluar dengan kondisi kan dia nggak akan gitu. Akhirnya gue mutusin untuk it's okay, ikut alurnya, ikut prosesnya. Terus diminta KTP, gue bilang gue nggak bawa KTP. Ya kalau ini mah nggak apa, ya udah gue bilang gue mau pulang aja. Oh nggak usah, di sini aja, nggak ada yang lain gitu. Nggak ada, gue bilang gue nggak bawa identitas sama sekali. SIM gue nggak punya SIM waktu itu, kan memang belum punya SIM. Paspor ya apalagi, kan KTP juga gue nggak bawa, nggak mungkin gue bawa paspor. Terus diminta ada ijazah asli. Ya gue bilang aja, kok mau lama bawa ijazah asli, emang penting ya. Dan gue bilang gue belum lulus sekolah dan gue nggak mungkin punya ijazah. Gue bilang kayak gitu dengan 1000 alasan, karena memang gue juga pengen pergi.
Atau fotokopi apa, fotokopi gue bilang kan udah di depan semuanya. Tujuannya adalah jaminan sebenarnya, gue bilang ini kayak jaminan deh supaya nantinya ya udah deh. Gue ingat gue bongkar set, ternyata ada. Gue punya scan out KTP, dan KTP itu KTP lama, tapi udah nggak masa berlaku. Dan gue bilang gue cuma punya ini, gue bawa kemana-mana ini. Oke, di sini aja. Oke, kita akan ngurus dan kita akan mulai ada administrasinya mas ya. Ya gue nanya administrasinya berapa kak. Oh, administrasinya itu 1.500.000. Damn. Wah, mahal ya. Iya, tapi besok kamu langsung kerja. Oke kak, siap. Tapi gue nggak bawa duit kak, gue harus telepon orang rumah dulu. Telepon aja sekarang, gue bilang. Gue aja nggak ada pulsa kak, gimana ceritanya? Ya beli pulsa, ya gue beli pulsa karena gue di sini gitu. Dan tiba-tiba dipanggil staffnya, masuk. Ya iya, dengan setelan jas. Ya nggak, kalau dalam hati ngapain juga lu pakai jas coy. Bentuk kantornya nggak sesuai dengan bentuk baju yang lu pakai. Gue bilang hati gue kayak gitu ya. Dengan jas ya dong, dasi, dan dia datang hanya dengan HP butut. HP gue lebih canggih, sombong amat. HP butut. Terus dia bilang yuk bantuin dia isi pulsa dong. Oke, gue isi pulsa. Akhirnya gue tukeran sama orang yang lain, gue keluar, orang lain masuk. Tapi pas gue mau keluar, di pas pintu keluar itu ada satu staffnya lagi yang lagi ngitungin duit gitu. Gue udah hati, kok dia lagi ngitungin duit ya, langsung aduh nggak bener nih. It's okay, gue lagi berusaha untuk bisa mengelabui. Akhirnya aku diisi pulsa dong, 5.000 sih, pulsa 5.000 untuk telepon. Dan bertepatan di ruangan itu jaringan Indosatku jelek banget. Gue nelfon gak bisa, bahkan gue coba ke dia nelfon gak bisa. Akhirnya dia bilang ya udah mas, kita ke bawah aja. Oke, pas gue ke bawah di tempat yang lebih luas, gue bisa kabur. Ya pas dia nggak nyadar, gue udah nggak ada gitu. Tapi barang-barang gue udah samatin duluan. Dan dia udah kayak nyari. Tapi waktu itu nggak langsung gue kabur sih, sebenarnya gue sempat sembunyi dulu karena jangan sampai diteriakin maling deh kan, berabe juga. Enggak ketemu barangnya malu, iya coy. Itu sama pengusaha. Jadi gue dapat pulsa 5.000 coy, lumayan. Ya jujur nyesel juga sih, ngapain sih datang ke situ, karena masih bisa ada waktu untuk prepare, untuk bisa ke perusahaan yang lain. Gue hanya buang waktu di situ. Tapi untungnya karena di situ gue cepet interviewnya, ya walaupun interviewnya nggak tanya nama, langsung dituruh penempatan. Oke, lanjut ya. Itu salah satu yang unik. Yang kedua pas unik adalah gue ke perusahaan berikutnya. Awalnya jujur pas gue nyampe di lokasinya, gue pengen pulang karena gue pikir ini bodong lagi. Karena bentuk dari gedungnya itu, ya dari browser yang gue baca, dari Google yang gue cari, bahwa perusahaan ini adalah perusahaan produksi metal. Jadi produksi baja, produksi itu yang untuk yang gede gitu, yang untuk bangunan gede dan sebagainya. Mereka yang produksi gitu. Dan gue bilang, kok kantor pemasarannya kayak gini banget gitu ya. Ya tapi positive thinking dong, ini kan perusahaan, dalam pikiran gue ini kan perusahaan yang alat-alat kayak gitu, jadi mungkin biasa aja. Sampai di dalam agak mulai oke, karena kondisinya banyak karyawan dong. Kalau yang tadi kan udah kelihatan tuh bodongnya kayak dari mana, bentuknya udah nggak profesional, udah sok profesional tapi ternyata jadi nggak logis karena dari bentuk kostum yang mereka pakai. Akhirnya ya pergilah ke situ, masuk daftar, dan di situ saya ketemu 4 kandidat. Dan memang yang dicari adalah jabatan yang gue inginin banget waktu itu. Gue ikut seleksi, dan dari 4 seleksi itu kita masuk di satu ruangan yang sama. Kita ada psikotes, dan gue harus ketemu psikotes Pauli. Oh, ini psikotes yang dari ini sama tangan itu capek mikirnya, nulisnya, karena ada dikejar waktu, ada batas waktu dan sebagainya. Dan aku coba usahain aja sih. Pas gue pegang Paulinya coy,
itu tebalnya bukan main. Gue dalam hati gue bisa nyampe di berapa halaman kalau Paulis tebal ini gitu kan, berapa jam gue harus nulis. Gue bilang aduh, mana gue nggak ada persiapan untuk nulis, mengingat hari sebelumnya aku sudah sempat ikut seleksi juga, dan itu udah ikut public hosting, jadi udah capek, belum ngilang capeknya, dan gue juga harus lari-larian tadi pagi. Iya, jangan dikejar karena pulsa 5.000. Iya, walaupun ditelepon sih, nanti gue cerita habis ini. Yaudah, gue semaksimal mungkin gue isi. Selesai deh, waktunya interview. Pas interview sama HRD-nya ditanya umur sih, dan dibilang kok nggak cocok ya, apa yang nggak cocok pak gitu kan, untuk jabatan yang gue lamar dengan gue gitu. Ya udah, saya bilang ya saya mencoba melamar aja, kalau bapak yang panggil ya saya coba ikut seleksinya aja. Kalau bapak merasa tidak cocok dengan jabatan saya, dengan umur saya, nggak masalah, saya nggak apa-apa. Yang pasti adalah saya sudah coba melamar. Semoga jawaban waktu itu saya benar sih. Akhirnya udah selesai. Pas gue keluar dari perusahaan yang kedua tersebut, tiba-tiba gue ditelepon, halo kakak, KTP-nya nggak mau diambil ya, tadi kakak kemana ya, bla 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 bla. Gue bilang ya tadi kan saya jaringan, terus nelfon orang rumah, terus orang rumah bilang tunggu nanti ditransfer, kalau sudah ditransfer baru balik. Cuman kan belum transfer ya. Bohong sih, jujur bohong banget. Gue bohong, dan oh iya kakak, nanti kalau boleh besok ya, nanti dari admin akan telepon lagi besok. Oh siap, nanti akan, yang pasti kakak secepatnya, karena segera penempatan. Saya langsung bilang, bu bisa nggak kirim alamat penempatannya gitu. Emang kenapa kakak? Nggak, yang ibu jelasin alamat penempatannya bertepatan saya lagi depan depan apa namanya, kantornya. Tuh tiba-tiba mati. Langsung mati, dan dari itu mereka nggak ngubungin lagi sih, walaupun WA lagi, mereka WA undang gue lagi tapi dengan nama perusahaan berbeda, yang WA itu nomor yang sama. Ya gue mikir aja sih, kok bisa ya ada perusahaan yang HRD-nya sama. Mungkin nggak apa-apa sih kalau di satu grup, tapi nama perusahaannya beda, jauh banget bedanya, terus alamatnya sama coy. Gue cuma balas, kayaknya gue udah pernah interview deh. Ya waktu itu sih masih didominasi undangan via SMS ya, belum menggunakan WhatsApp. Oke, itu pengalaman unik. Jadi teman-teman, hati-hati dengan perusahaan bodong, hati-hati dengan perusahaan yang mungkin sudah ada duitnya di awal. Ya karena saya tahu kalau proses seleksi itu tidak menggunakan many. Ada mungkin teman-teman akan ngeluarin duit, tapi lebih ke menyiapkan administrasi dibanding menyiapkan duit buat mereka. Tapi kok kemarin sih kalau saya ngeliat, saya ngeluarin duit juga sih waktu ke perusahaan itu. Kan gue harus naik angkot ya, naik ojek lagi untuk masuk kompleks, cat banget loh. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting gue punya pengalaman unik di perusahaan bodong yang pengembaliannya adalah pulsa 5.000. Ini aja ya. Yes. Ya, jadi teman-teman hati-hati, apalagi teman-teman yang di Jakarta. Ya kalau di Manado sih masih belum ada. Sejauh ini saya belum ketemu perusahaan-perusahaan kayak gitu. Di Manado cuma ada perusahaan-perusahaan lain yang mungkin kita akan bahas kembali di video-video berikutnya ya, yang perusahaan yang wow kata-katanya tapi ekspektasi di lapangannya oke. Karena gue juga pernah berada di perusahaan itu. Oke, itu sekian dari saya part 2-nya. Nanti tunggu video-video berikutnya, cerita-cerita tentang pengalaman unik saya selama saya melakukan pengalaman kerja di beberapa perusahaan, atau pada saat saya melamar di perusahaan yang ada di Jakarta ataupun di Indonesia atau di beberapa provinsi lain yang sudah pernah saya tempati. See you. Jangan lupa saya lagi subscribe, like, komen di bawah sini ya, komen dan share ke teman kalian, ke ini atau kemana saja ya, agar supaya teman-teman bisa saling mensupport satu sama lain dan mensupport akun channel saya. Oke, sampai jumpa. God bless you.